Pagi, dokter, perkenalkan saya Agus Yudhistira Diva Putra dengan NIM belakang 102. Di sini saya akan membawakan tentang pemeriksaan fisik payudara. Tujuan dari pemeriksaan fisik payudara ini adalah untuk mengetahui tanda-tanda abnormalitas pada pasien. Di sini alat-alat yang diperlukan adalah ruangan yang private, perlu pendamping, dan di sini adalah untuk mencapai kenyamanan pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan anamnesis singkat kepada pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Indra, dokter yang bertugas pada hari ini di klinik ini. Dengan Ibu siapa saya berbicara? Ibu Ayu. Baik, Ibu Ayu, umurnya umur berapa? Saya 23 tahun. Baik, umur 23 tahun. Ibu bisa diceritakan keluhan apa sehingga Ibu datang kemari? Payudara saya di sebelah kiri terasa nyeri. Baik, terasa nyeri. Ibu sejak kapan Ibu mengalami hal serupa? Kurang lebih 2-3 hari yang lalu. Apakah sebelumnya Ibu pernah memiliki riwayat serupa? Sepertinya tidak, baru kali ini. Oh, baru kali ini. Apakah siklus menstruasi Ibu lancar? Sepertinya tidak. Oh, tidak. Baik, Ibu, untuk memastikan lebih lanjut, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, yaitu pemeriksaan fisik payudara. Apakah Ibu tahu apa itu pemeriksaan fisik payudara? Saya belum tahu sih Baik, sebelumnya. pemeriksaan fisik payudara ini adalah suatu pemeriksaan dengan melihat kepada kondisi payudara Ibu sehingga dapat mendiagnosis tanda abnormalitas dan memastikan daripada tanda abnormalitas tersebut. Baik, Ibu, namun dalam pemeriksaan ini Ibu akan dibuka pakaiannya pada bagian atas, namun Ibu jangan khawatir karena kami akan didampingi oleh pendamping wanita juga. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, bersedia. Baik, Ibu, silakan ke bed. Saya akan melakukan cuci tangan prosedur terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan di sini saya akan melakukan yaitu tindakan berupa inspeksi terhadap payudara pasien. Baik, saya akan melakukan inspeksinya. Ibu silakan naikkan tangannya seperti ini. Baik, seperti ini, Ibu. Saya akan memeriksa melakukan inspeksi terhadap payudara Ibu. Bahwa payudara Ibu simetris kanan dan kiri, tidak ada tanda-tanda abnormalitas ya Ibu ya, tidak ada tanda eksim. Pada bagian areola mamanya tidak ada tanda hiperpigmentasi, tidak tampak benjolan dari mata ya Ibu ya. Lalu tidak ada tanda-tanda perubahan payudara pada satu sisi, tidak ada tanda-tanda pembesaran payudara pada satu sisi, dan tidak ada esoriasme. Baik, untuk memastikannya lagi, saya akan melakukan tindakan palpasi kepada pasien. Baik, Ibu, silakan berbaring di bed seperti ini. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan, yaitu tindakan berupa palpasi dengan salah satu saja. Tangan dinaikkan seperti ini di belakang kepala ya Ibu ya. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara kiri Ibu seperti ini. Baik, Ibu, benar seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan bantuan bantal untuk menopang daripada payudara Ibu. Baik, seperti ini. Selanjutnya saya akan menaruh daripada tangan kiri saya di bagian bawah daripada punggung Ibu untuk melakukan fiksasi. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan palpasi terhadap payudara kiri Ibu. Baik, saya akan memulainya daripada bagian pectoralis major seperti ini dengan menggunakan 3 jari. Baik, gunakan 3 jari ini secara sirkuler. Apakah terasa nyeri Ibu? Tidak. Baik, tidak terasa nyeri. Apakah di sini terasa nyeri, Bu? Baik, terasa nyeri di bagian lateral ya, Bu ya. Baik. Apakah terasa nyeri di daerah areola mama, Ibu? Tidak. Baik, saya sudah selesai untuk melakukan palpasi pada bagian kiri. Selanjutnya saya akan melakukan silakan diturunkan tangan Ibu, silakan naikkan tangan yang kanannya seperti ini. Baik, saya akan melakukan penopangan di bagian sebelahnya Ibu ya untuk memfiksasi. Baik, dan saya akan menaruh tangan kanan di bagian bawah untuk memfiksasi pemeriksaan. Tetap menggunakan 3 jari dan mulailah dari pectoralis major. Nah, seperti ini secara sirkuler menuju ke aksila. Apakah terasa nyeri Ibu? Tidak ada ya. Baik, apakah terasa nyeri Ibu? Saya tidak menekannya, hanya meraba saja ya, supaya tidak terjadi kesan daripada benjolan. Baik, tidak ada terasa nyeri, hanya di sebelah kiri saja ya Bu ya. Baik, sudah selesai. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening kepada Ibu. Pertama, silakan Ibu menaikkan tangannya kembali di sebelah sini.
Saya akan menaruh daripada jari saya masuk ke dalam seperti ini. Mohon maaf Ibu, saya akan memfiksasinya bahwa apakah terasa nyeri Ibu di bagian fossa aksila? Tidak. Apa? Selanjutnya saya akan menggunakan tangan sebelahnya untuk menekan daripada fossa aksila bagian kanan. Memfiksasi. Apakah terasa nyeri Ibu? Tidak. Baik. Saya sudah selesai Ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar getah bening regional yang lain, yaitu di bagian supraklavikula. Apakah terasa nyeri Ibu? Terasa nyeri Ibu? Sedikit. Terasa nyeri? Tidak. Baik. Baik Ibu, sekarang Ibu berbaring kembali, duduk kembali. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui fungsi daripada ductus lactoferus Ibu. Pertama, saya akan meletakkan tangan kiri saya di bawah seperti ini, bawah payudara, di bagian kiri karena Ibu merasa nyeri di bagian kiri. Dan saya akan melakukan pemijatan sedikit. Apakah terasa sakit Ibu? Tidak. Baik. Tidak terkeluar sekret ya Ibu ya, berupa pus. Baik. Sudah selesai Ibu, silakan menggunakan pakaian kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan bahwa konsistensi daripada payudara Ibu itu tampak lunak, tidak ada tanda-tanda pembesaran, tidak ada tanda-tanda nodul, dan tidak ada tanda-tanda hiperpigmentasi. Hanya didapatkan rasa nyeri di bagian lateral, kuadran lateral di bagian payudara kiri. Oleh karena itu, untuk memastikannya kembali, Ibu diharapkan datang 7-10 hari pasca menstruasi Ibu ya. Kami kira ini adalah suatu mastalgia ya Ibu ya, jadi nyeri yang diakibatkan daripada menstruasi. Oleh karena itu, untuk memastikan lagi, Ibu silakan datang 7-10 hari tersebut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah, saya rasa sudah cukup. Oh, baik Ibu, semoga Ibu lekas sembuh. Untuk ini saya resepkan penghilang rasa sakit ya Ibu ya. Baik, silakan ditebus di depan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural kembali. Terima kasih, Dok.